Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di sebuah kedai kopi di mana seorang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana kondusif di kedai tersebut. Pada saat yang sama, seorang karyawan lain bernama Chris datang terlambat ke tempat kerja. Setelah masuk, Chris bertemu dengan Gia di toilet dan Gia pun menyapa temannya tersebut dengan ramah. Tak lama kemudian, Gia menerima telepon dari seorang yang memintanya untuk mengirimkan sebuah foto. Setelah mengurus telepon tersebut, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Saat itu, Chris mendekati Gia untuk berbincang-bincang. Dalam percakapan mereka, Gia menyebutkan bahwa ia mendengar desas-desus tentang Chris dan Wang, salah satu karyawan lain di restoran itu yang sering bermain futsal di ruangan stok. Rupanya aksi Chris dan Wang tersebut sudah diketahui oleh banyak orang, membuat Chris merasa malu. Meskipun merasa malu, Chris tiba-tiba menggoda Gia untuk bermain futsal bersamanya. Awalnya, Gia menolak ajakan tersebut, namun Chris terus merayu dan menggodanya hingga Gia akhirnya terbawa suasana dan setuju. Namun, suasana yang awalnya menyenangkan berubah kacau ketika manajer restoran datang dan memerintahkan mereka untuk kembali bekerja karena pemilik restoran yang bernama Dani akan segera datang. Semua karyawan berkumpul ketika bos mereka yaitu Dani mengumumkan bahwa restorannya akan membuka cabang baru di kota lain. Dani menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari restoran ini akan dipindahkan ke restoran baru untuk melatih pegawai baru di sana. Pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Dalam perjalanan, Chris menyatakan bahwa Gia adalah tipe wanita idamannya. Chris menyadari bahwa Gia juga memiliki perasaan padanya. Meskipun Chris tidak menuntut untuk mereka menjalin hubungan, namun Chris mengungkapkan keinginannya yang besar untuk bermain futsal bersama Gia. Chris sangat penasaran bagaimana rasanya ketika ia bisa menjebol gawang Gia. Mendengar hal tersebut, Gia merasa terkejut dan tersanjung. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Gia setuju untuk bermain futsal bersama Chris malam itu. Keesokan harinya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari dirinya saat Gia sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia terkejut dan meminta tetangganya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada orang tersebut. Di tempat kerja, Gia terlibat dalam percakapan bersama Chris dan Wang. Mereka sedang berbincang-bincang ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Gia segera beranjak menghampiri mobil tersebut, membuat Chris dan Wang penasaran dengan siapa yang berada di dalamnya hingga Gia merasa harus menghampiri. Ternyata orang yang berada di dalam mobil itu adalah seorang anggota dewan bernama Charles. Selama ini Gia telah menjadi wanita simpanan Charles, meskipun hal itu tidak diketahui oleh rekan-rekannya di restoran. Di dalam mobil, Charles meminta Gia untuk berhenti bekerja, menjanjikan akan menanggung semua kebutuhannya. Namun Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di restoran. Charles kemudian meminta permintaan kepada Gia. Ia ingin Gia menelan singkong bakar yang dibawanya saat itu juga. Gia merasa malu karena di dalam mobil tersebut ada sopir Charles. Namun Charles justru mengatakan bahwa ia senang jika ada yang melihat. Dengan terpaksa, Gia pun memenuhi permintaan Charles. Setelah itu pertemuan mereka ditutup dengan Charles mengajak Gia bermain futsal. Setelah memenuhi permintaan Charles, Gia kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika jam kerja selesai, Wang dan Chris mengajaknya untuk bersantai di sebuah bar. Gia setuju dan bergabung dengan mereka. Setelah acara selesai, Wang kemudian pulang dengan menggunakan ojek online. Sementara Chris mengikuti Gia sampai ke tempat kosnya. Malam itu, mereka bermain futsal bersama dengan bebas. Chris dengan mudah menjebol gawang Gia berkali-kali. Setelah permainan selesai, Chris yang penasaran mulai bertanya kepada Gia tentang kapan ia pertama kali bermain futsal. Gia pun mulai bercerita bahwa saat berusia 13 tahun, ia dipaksa bermain futsal. Pada waktu itulah gawangnya pertama kali dijebol. Cerita tersebut mengungkapkan masa lalu pahit yang dialami Gia. Mendengar hal itu, Chris merasa kasihan dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Gia terdiam sejenak mengenang masa lalunya yang suram. Chris yang mulai memahami beratnya beban yang dipikul Gia
merasa semakin terikat padanya. Mereka duduk bersama dalam keheningan dengan Chris berusaha memberikan dukungan melalui kehadirannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pepe supir Charles datang ke tempat kos Gia. Melihat Chris berada di sana, Pepe langsung memberikan peringatan keras kepada Chris. Ternyata Pepe juga memiliki hubungan dengan Gia yang terbentuk karena sering menyaksikan Gia bermain futsal dengan Charles. Pepe mengancam Chris, mengatakan bahwa ia akan menyingkirkannya jika Chris berani bermain futsal lagi dengan Gia. Malam itu, Pepe bahkan menginginkan dirinya bermain futsal bersama Gia di hadapan Chris. Namun, Chris menolak permintaan tersebut dan memilih pergi dari tempat kos Gia. Keesokan harinya, teman-teman di restoran tidak melihat Chris datang untuk bekerja. Salah satu karyawan bertanya kepada Gia tentang keberadaan Chris, namun Gia juga tidak tahu di mana Chris berada. Kemudian tiba-tiba salah satu temannya melihat berita di media sosial yang memberitahukan kecelakaan tragis yang melibatkan anggota dewan, yaitu Charles beserta keluarganya dan juga sopirnya. Mereka semua meninggal dunia di tempat kejadian. Mendengar berita tersebut, Gia tidak bisa menahan air matanya. Meskipun hatinya hancur, ia mencoba bersikap tegar karena sedang bekerja. Tak lama kemudian, Gia dipanggil oleh Dani, pemilik restoran. Dani memberitahu bahwa ia ingin Gia bekerja di cabang restoran yang baru, namun Gia menolak karena ia lebih ingin tetap bekerja di tempat yang lama. Ternyata Gia juga memiliki hubungan pribadi dengan Dani, pemilik restoran tersebut. Hubungan ini menambah kerumitan dalam hidup Gia yang sudah penuh dengan tekanan dan konflik. Gia merasa terjebak dalam situasi yang sulit di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya dan hubungan-hubungan rumit yang melingkupinya. Dan film pun selesai.